Luar biasa. Gak rugi rakyat bayar banyak, ngasih fasilitas mobil mewah, rumah mewah, ngasih pensiun, gaji besar, miliaran, dan seterusnya. Ternyata solusinya luar biasa. Untuk mengatasi kesulitan pangan, rakyat gak usah makan beras. Hola netizen yang tercinta, di tengah mahalnya harga beras yang nyaris tidak terbeli rakyat berkantong tipis, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyarankan agar tidak lagi makan nasi, bisa ubi atau sukun yang harganya lebih murah. Mendagri Tito bilang masyarakat bisa beralih ke ubi, singkong, papeda, bahkan jagung. Dia mengatakan opsi-opsi tersebut juga lebih sehat dikonsumsi oleh masyarakat. Pasalnya, nasi berpotensi menaikkan gula darah dan memicu diabetes. Mantan Kapolri itu pun mengaku saat ini dirinya sudah mulai mengkonsumsi berbagai jenis alternatif beras, mulai dari sukun, ubi, hingga keladi. Dengan adanya diversifikasi sumber karbohidrat, permintaan beras akan berkurang. Pada akhirnya, harga beras diharapkan dapat kembali turun. Sebagai informasi, harga beras di pasaran tengah meningkat sejak beberapa bulan terakhir. Hal ini disebabkan berkurangnya pasokan yang merupakan imbas dari fenomena kemarau berkepanjangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, harga beras di level eceran meningkat 5,61% secara bulanan pada September lalu. Ini menjadi kenaikan tertinggi sejak Februari 2018. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Harga beras semakin meroket. Terus masyarakat kesulitan membeli bahan pangan utama atau yang sehari-hari menjadi kebutuhan pokok makanan orang Indonesia, yaitu beras. Malah Mendagri meminta masyarakat Indonesia untuk beralih ke singkong ataupun sukun. Jadi bagi saya, sebelum kita menggaungkan, kalau saya nih posisinya, disclaimer ya, pendapat pribadi saya, kalau misalkan saya sebagai wakil rakyat ataupun sebagai pemerintah, saya dulu coba deh makan singkong berhari-hari, makan sukun berhari-hari ya. Setelah itu baru saya akan menyarankan ke rakyat. Jangan sampai kita hanya wajib menyarankan kepada rakyat untuk beralih kepada singkong dan sukun, sedangkan kita sendiri belum tentu akan beralih kepada singkong dan sukun. Kita tak heran melihat hari ini bahwa banyak pejabat negeri ini yang masih bergaya hedon, bergaya kelas hidup mewah, sedangkan masyarakat kelas bawah, ekonomi bawah terus menjerit akan ketimpangan yang terjadi di negara ini. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Jadi mungkin sebelum kita menyarankan kepada masyarakat, mari kita gaungkan dahulu atau mari kita lakukan dahulu di rumah kita masing-masing beralih ke singkong dan sukun, sehingga kita bisa ikut merasakan kenapa masyarakat itu berteriak terkait harga beras hari ini. Halo Pak Mendagri, menteri yang kami gaji dan kami fasilitasi. Gimana kabar hari ini? Sudah makan enak dan makan kenyang dari rakyat ya? Oke, mengenai statement Anda tadi, menyarankan rakyat makan ubi dan sorghum. Gak apa-apa, rakyat akan makan ubi atau makan sorghum atau bahkan tidak makan sekalipun. Gak ada masalah, rakyat sudah terbiasa lapar. Tapi begini, kalian sebagai pemerintah ya, yang seharusnya memberikan solusi ataupun jalan keluar terhadap kesulitan mengenai pangan ini dan segala macam kesulitan di dalam republik ini. Anda digaji untuk mencari solusi, bukan rakyat yang harus mencari solusi. Jangan ajari rakyat untuk mencari solusi. Kami sudah pinter Pak, untuk bertahan hidup ya, untuk gimana caranya tetap hidup. Ada sesuatu untuk dimakan, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kami puasa Pak. Sekarang begini, mengenai ketidakbecusan kalian menangani harga beras yang naik, untuk kami suruh makan sorghum ataupun singkong. Bagaimana kalau kamu dan keluargamu aja dulu yang mulai makan ubi dan sorghum, tampilkan di sosmed keseharian kalian ya, bisa di sosmed, bisa di YouTube, kalian tampilkan kalau kalian sudah sehari-hari makan ubi dan sorghum. Jangan kalau sulit-sulit rakyat yang dijadikan korban, kalau yang enak-enak kalian yang menikmati sendiri gitu loh. Enak aja kalian digaji hanya bisa menikmati fasilitas rakyat, gaji yang mentereng, tempat tidur mewah, makan enak tiap hari. Aduh, kalau nggak becus mundur aja lah kalian tuh jadi menteri. Malu-maluin, sejarah akan mencatat ya, Indonesia punya menteri yang seperti Anda ini. Ingat itu, ingat itu. Oke, teman-teman, kalau mau komen-komen yang sopan, kita pantau terus pejabat-pejabat kita yang nggak becus bekerja ini. Oke, rakyat pantau, rakyat monitor, Indonesia belum merdeka. Bung Karno, Indonesia belum merdeka, Bung.
Mendagri minta masyarakat beralih dari makan beras. Sebab beras sumber diabetes. Aku setuju nih Pak. Memang pemerintah ini mantap. Aku memang selama ini nggak mau juga makan beras lagi. Sebab ayam aku yang makan beras. Aku makan nasi. Tapi memang pemerintah kita ini hebat lah. Minyak goreng mahal, dia suruh rebus. Mantap, solusif sekali. Cabai mahal, tanam sendiri. Beras mahal, makan pisang, makan ubi. Mantap, solusi yang jitu sekali. Kalau bisa Pak, mulai dari keluarga Bapak dululah. Jadi contoh gitu kan, Bapak sekeluarga posting lah tiap hari. Makan ubi pagi-pagi, pagi ubi rebus ya kan. Siang ubi panggang, malam ubi bakar. Besok ganti lagi, makan yang lain, makan pisang rebus, pisang bakar, pisang panggang. Tak boleh makan nasi. Contohkan Bapak dulu, baru nanti masyarakat akan mengikut. Kalau cuma dikasih perintah-perintah aja, masyarakat tak mau ikut Pak, karena tak ada contoh dari atas turun. Atau lebih bagus lagi, masyarakat nih Pak, pagi-pagi sarapan jangan nasi lagi. Betul, mending tirulah langkah presiden kita. Sarapan pagi dengan angka-angka, data-data intelijen, angka-angka. Kenyang Pak. Besok aku itu juga lah, sarapan tak usah makan nasi, tak usah makan beras, makan angka-angka saja. Mungkin aku nih kalkulator agaknya. Ada-ada aja lah. Ngadang anu kieu mereutanya sampo ayo urang mas ya sebagai masyarakat yang ada di kampung tidak masalah, udah biasa makan singkong mah. Tapi alangkah baiknya ya atuh dimimitian heula sama kalian atuhnya ku keluarga kalian di daharna gitu, supaya masyarakat oge nyaho gitunya bahwa pemerintah teh sarua gitu penderitaan jeung masyarakat. Ulah nita ka masyarakat ngadang jagong jeung sampe ari maranehna nya ngeunah-ngeunah masih kene ngadahar berasor. Jadi kumaha tuh ya teh konsep nanya. Aduh ampun, kan beneran kalian teh digaji teh pakai uang rakyat. Pira ku ayeuna rakyatna riripuhan ngadahar sampe ari kalian masih kene makan makanan yang enak gitu, beras nu kali itu liur atuh sampai daul atuh Harga beras naik terus, pemerintah ajak masyarakat tinggalkan makan beras. Loh piye toh Pak? Beras itu loh selama ini makanan pokok yang paling murah. Saya nih ya, udah lama gak makan beras. Saya makannya itu shirataki, porang, dan umbi-umbian. Ternyata jauh lebih mahal. Shirataki itu sekilonya 180.000. Ya porang 200.000. Belum lagi umbi-umbian sekilonya sekitar 20.000. Itu buat dimakan satu orang. Bagaimana dengan sekeluarga? Jadi Pak ya pejabat-pejabat itu pemerintah yang digaji oleh rakyat, tolong cari solusinya agar harga beras makanan pokok rakyat itu terjangkau. Masa kalau biaya hidup rakyat, biaya hidup susah, Bapak bilang jangan hidup, tinggalkan dunia, ya kan nggak mungkin seperti itu Pak. Bagaimana upayakan supaya rakyat ini bisa makan beras Pak, makanan pokok, dan itu yang paling murah Pak. Dan sekarang harganya naik. Nah tugas pemerintah yang digaji oleh rakyat untuk menurunkan. Kan bapak-bapak semua pada pintar-pintar sih, tolong ya Pak, kasihan rakyat Pak. Keren. Ada yang keren lagi guys. Kali ini pemerintah membuat solusi untuk mengatasi kesulitan pangan karena beras harus impor dan seterusnya. Pemerintah menyarankan, memberi solusi agar rakyat jangan makan beras, tapi makan sagu, jagung, sorghum, talas, ubi, sukun, dan lain-lain. Gimana? Keren dah? Top, markot top. Pemerintah kita pemerintah yang jos, markot jos. Sip, Marco sip, luar biasa. Gak rugi rakyat bayar banyak, ngasih fasilitas mobil mewah, rumah mewah, ngasih pensiun, gaji besar, miliaran, dan seterusnya. Ternyata solusinya luar biasa. Untuk mengatasi kesulitan pangan, rakyat gak usah makan beras, cukup makan sagu, jagung, talas, dan seterusnya. Semoga pemerintah bisa memberi contoh yang baik ini. Bentar lagi istana tidak ada nasi, tapi yang ada sagu, jagung, talas, ubi, sukun, dan seterusnya. Otomatis penghematan negara akan lebih menurun. Cocok. Pak Jokowi jos, menterinya jos Marco jos tenan. Salut. Semoga diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk senantiasa terus memikirkan rakyat, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi mafia. Ya, kita doakan yang baik untuk beliau-beliaunya saja.
Kalau saya hanya teringat saja sama apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, khalifah di zaman kejayaan Islam. Mestinya itu kalau rakyat makmur, biarlah pemimpinnya yang terakhir merasakan kemakmurannya. Tapi sebaliknya, kalau rakyat sengsara, biarlah pemerintah atau pejabat atau pemimpin yang merasakan kesengsaraannya dulu, yang merasakan lapar dulu. Tapi mudah-mudahan pemerintah memberi contoh yang baik. Pemerintah mau lapar dulu dan mau sabar, lebih sabar lagi. Salut. Semoga Allah merahmati negeri ini karena pemimpinnya yang memberi teladan yang baik. Amat disayangkan kalau sampai Allah melaknat para pemimpin yang sebaliknya, rakyatnya kelaparan tapi pemimpinnya perutnya sampai membesar gara-gara makanan, gara-gara korupsi, gara-gara pengkhianatan.